Halo sob, ini dia warna terbaru dari Adidas Predator League yang versi low. Penasaran sama reviewnya? Let's go! Oke, jadi inilah tampilan teranyar dari Adidas Predator. Dan yang akan kita review ada di grade League. Dan ini adalah versi low. Jadi buat lo yang belum tahu, Adidas itu ada beberapa varian ya. Untuk grade League-nya aja itu sebenarnya ada yang versi low, ada yang versi high, yaitu yang shock, dan juga ada yang FT atau fold over tank. Tapi sayangnya yang FT ini agak sulit untuk didapatkan. Tim Sporty pun belum berhasil untuk mendapatkan sepatu Adidas Predator FT baik yang League maupun yang Elite. Dan by the way, sepatu ini adalah sepatu paling baru yang memang dirilis di pertengahan tahun ini, yaitu di bulan September 2024. Masuk dalam paketan Vivid Horizon bersamaan dengan warna Aurora Black dari F50, kemudian warna Black Gold dari Adidas Copa. Dan untuk warna dari si Predator ini sendiri adalah Platinum Metallic, yang kalau kita perhatikan ini benar-benar klimis sempurna. Ibaratnya kayak Bang Jai kalau main bareng timnas ya. Emang kelihatan benar-benar semengkilau itu dan sememukau itu. Kalau di bagian uppernya sendiri, ini dia memang warna silvernya itu jadi warna utama, kemudian dipadu-padankan dengan warna merah di bagian dalamnya. Terus di sini juga ada semacam warna-warna apa ya, bisa dibilang agak hitam-hitam keunguan gitu. Dan ini tampilan yang mengingatkan gue juga dengan sepatu Adidas 19, Predator 19, yang juga punya colorway yang mirip-mirip. Dan kalau dari segi tampilan, sebagaimana Predator pada umumnya, yang Predator 24 ini, sisi bagian luarnya dia hanya 3 strip saja, kemudian ada branding Predatornya di sini. Terus di bagian depannya dia ada semacam teksturnya, terutama di area bagian dalam. Terus di sini juga ada brandingan dari teknologi yang digunakan, yaitu hybrid feel. Terus bagian belakangnya ada semacam tamengnya gini untuk memproteksi area heel. Dan untuk bagian belakangnya dia memang cukup tinggi ya. Dan itu kalau lidahnya dia cuma tersemat logo Adidas. Lanjut kita bahas ke bagian uppernya, dimana kalau dari segi material sepatu ini itu menggunakan brandingan hybrid feel yang merupakan sintetis yang karakternya agak sedikit kaku ya. Berbeda dengan yang grade Elite yang menggunakan fitur yang namanya Hybrid Touch 2.0, dimana itu benar-benar selentur dan juga selembut. Kalau di bagian upper grade Elite-nya ini kerasa agak kaku, tapi ternyata ketika gue pakai di sepatu temen gue yang udah beberapa kali pemakaian, itu jauh lebih nyaman karena kakunya itu cuma pada saat awal penggunaan. Ketika lu pakai 4 ataupun 5 kali, dia bakal lebih enak dan lebih nyaman. Itu testimoni dari sepatu yang gue pakai milik teman gue. Terus kalau bagian uppernya, fiturnya itu adalah fitur strike scale yang ada di bagian sisi dalam, yang mana ini sebenarnya cuma ada efek kasar aja yang ngasih gesekan pada saat kita kena bola. Jadi kalau di bagian dalamnya ini dia ada tulisan strike scale, terus di sini juga teksturnya cukup lumayan tapi lebih minim aja ya. Dan untuk bagian sisi luarnya dia cuma brandingan aja, dia juga timbul. Dan bagian sisi luarnya dia cuma ngasih brandingan aja. Kalau kita ngomongin soal fiturnya, memang identitasnya ada di si strike scale-nya ini ya. Ini udah ada sejak 30 tahun lalu, dimana Adidas Predator rilis di tahun 94. Dan ini adalah varian yang ke-21 kalau nggak salah. Koreksi kalau nanti ada yang keliru ya. Dan untuk bagian yang gue suka adalah bagian heel-nya. Ini dia padat banget di sisi luar, tapi dalamnya ini dia lembut karena ada inner pad-nya dan dia cukup tebel. Jadi rasa kokoh ataupun kerasnya dari sisi luarnya itu nggak kerasa sampai ke dalam karena paddingnya ini benar-benar ngasih extra comfort. Terus untuk bagian insole-nya juga cukup nyaman dengan identitas Predatornya. Terus kalau di bagian lidahnya ini cukup breathable ya, karena dia ada semacam
material mesh, jadi untuk sirkulasi udara tetap terjaga. Karena kalau kita lihat dari uppernya ini memang dia cukup tertutup, tapi beruntung kalau bagian lidahnya Adidas memang ngasih sirkulasi yang cukup baik. Dan ini lidahnya dia juga nggak terlalu tinggi, dan gue suka karena nggak akan mengganggu pergerakan kaki kita. Dan kalau kita bandingkan dengan grade Pro-nya di varian di atasnya si League, itu dia memang lebih runcing ya untuk yang di grade League. Tapi ini gue suka dan tetap nyaman untuk tipe kaki gue yang cukup lebar. Entah kenapa Adidas Predator tahun ini memang ngasih kesan yang lebih lebih soft, dan gue suka dengan apa yang ditawarkan dari si Predator ini sih. Nggak cuma Predator, jadi kayak F50 dan juga Copa itu juga termasuk barang bagus yang sayang buat lo lewatkan untuk di tahun ini. Terus nanti kalau bagian dalam ataupun bagian depannya ini dia memang ngasih keleluasaan, jadi masih cukup fleksibel untuk kaki kita bergerak di area depan. Terus bagian tengah ada sedikit tekanan, tapi itu nggak sama sekali mengganggu, dan bagian belakang dia bakal mencengkram berkat dari inner padnya tadi. Terus kalau soal bobot di size 41 itu ada di angka 263 gram. Tentu bukan tipe sepatu yang ringan, tapi untuk kelas ringannya memang udah diambil alih dari F50. Kalau misal Adidas Predator memang tipikal sepatu yang power ya, jadi dia memang ngasih distribusi bola berkat dari teknologi scale-nya ini di bagian dalam. Dan itu dari sisi uppernya, dan sepatu ini juga menggunakan minimal 20% bahan daur ulang sehingga mengurangi penggunaan limbah. Dan gue suka dengan apa yang menjadi prioritas Adidas mulai dari beberapa tahun terakhir, yaitu kelestarian alam. Dan itu yang ada di bagian uppernya. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Control plate 2.0 yang ditanam di sole plate-nya ini itu ngasih desain yang kece. Doi juga ngasih traksi yang lebih dinamis dan tetap ngasih kestabilan di lapangan yang keras. Kalau kita lihat dari statnya, ini memang dia masih cukup agresif ya. Makanya sepatu ini memang banyak digunakan oleh para playmaker. Terus nanti di bagian tengahnya ada tulisan Predator yang cukup besar. Penggunaan warnanya juga menurut gua cukup menarik. Dia pakai basic warna hitam, terus nanti di area sampingnya di bagian belakang dan juga bagian depan dia pakai warna merah atau warna aurora gitu. Dan untuk statnya sendiri dia pakai warna hitam, terus nanti kalau jumlahnya di bagian belakang ada 4. Kalau di bagian depan ini dia ada 7, jadi total keseluruhannya ada 11 stat. Dan ini udah cocok banget, udah enak banget buat menopang kaki lo. Dan untuk bagian statnya sendiri dia pakai jenis yang 3 star ya. Dan menurut gue sih ini jenis outsole yang masih bisa digunakan di berbagai jenis lapangan ya, baik di rumput sintetis maupun di rumput alami. Walaupun sekali lagi kalau jenis outsole FG memang jauh lebih enak traksinya ketika kita gunakan di lapangan yang alami. Karena kalau misal rumput sintetis itu ranahnya AG ataupun turf. Dan itu dari sole plate-nya, dan ini yang gue suka memang dari segi desainnya sih. Dan ketika kena di lapangan yang keras pun masih cukup enak ya, walaupun sekali lagi kalaupun dipakai di rumput yang keras ada spesifikasi khususnya, yaitu yang HG ataupun hard ground. Tapi yang namanya firm ground memang ini kan bisa dibilang kayak all in one gitu ya, jadi lebih simple dan bisa digunakan di berbagai jenis lapangan tadi sih. Dan untuk bagian depannya ini dia juga cukup nyaman, dia ngasih kelenturan di area bagian depannya. Terus nanti kalau bagian belakangnya masih cukup padat dan enak, dan gue nggak ada masalah sekali kalau sama outsole-nya ini. Untuk harganya sendiri, sepatu Adidas Predator yang versi low ini itu ada di harga retail 1.400.000. Sedangkan kalau harga jual yang sporty tawarkan itu ada di angka 1.200.000-an aja. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa mampir via marketplace kami ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi lewat admin WhatsApp kita juga boleh banget. Nanti langsung aja hubungi di link yang ada di deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Adidas Predator terbarunya ini. Kalau misal lu punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport Eddie Kiblat.